Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah wa min ahlakihim radhiyallahu ta'ala anhum, di antara ahlak mereka para salafun salih kita, kathratul khauf min Allah, yaitu banyaknya rasa takut kepada Allah. Ya, artinya banyak takut kepada Allah itu ya sangat takut kepada Allah. Akan apa? An yu'adzibahum ala banyadahu, takut Allah mengazab mereka ala majanauhu, atas perbuatan dosa yang mereka kerjakan, min madzalimi nufusihim, baik itu kezaliman diri mereka, wa madzalimil ibad, atau kezaliman terhadap hambanya. Ya. Jadi kezaliman itu ada dua, zalim terhadap diri sendiri dan zalim terhadap orang lain. Ya. Apa contoh zalim terhadap diri sendiri? Ya. Apa contohnya? Berzina, minum khamar, ya, istimna. Itu contoh orang menzalimi dirinya sendiri. Ya. Kalau menzalimi orang apa? Ya, mengambil hak orang, merampas hak orang, gitu. Menyakiti orang, mukul orang, gebugin orang. Itu namanya menzalimi orang lain. Itu juga dosa. Ya. Walau audi khilalin li ahadin. Ya, meskipun kezaliman itu dalam bentuk mengambil tusuk gigi orang lain. Ya, mengambil tusuk gigi orang. Ya, tusuk gigi apa sih harganya? Karena itu punya orang, diambil sekecil tusuk gigi pun dianggap apa? Perbuatan zalim. Au ibratin, atau mengambil apa? Jarum. Ya. Mengambil jarum orang lain. Yakhitu nabiha, yang dia pakai buat ngejahit, gitu ya. Nah, jadi sekecil itu ya kita bisa menzalimi orang. Jangan ngomongnya gede-gede, korupsi 1 triliun 500 miliar. Ini ngomongin jarum, ngomongin tusuk gigi. Itu bisa jadi kezaliman. Ya, termasuk juga tuh ya make sarung orang gitu ya, make barang orang gitu, yang nggak bilang-bilang dan sebagainya tuh ya. La siyama in kana ahaduhum yastaqilu amalahu shalihata fi aini. Terlebih lagi in kana, jikalau ada ahaduhum, salah seorang dari mereka orang-orang yang zalim tadi, yastaqillu amalahu shalihah, dianggap kecil, dianggap sedikit amalnya yang soleh, fi aini, pada pandangannya. Ya. Fa innahu yashtaddu khaufuhu wa qurbuhu, maka sesungguhnya akan bertambah sangat rasa takutnya dan rasa kesusahannya. Ya. Jadi kalau ada orang yang memang ngerasa amalnya sedikit, ya, amalnya kecil sedikit, makin takut ya. Gitu. Kalau bahasa kata gini, orang kalau punya duit banyak, zolimin orang masih ada rada berani. Karena kalau orang nuntut nanti bisa dikasih, dibalikin sama dia. Tapi kalau orang nggak punya apa-apaan, ngambil barang orang, nah dia nggak punya apa-apaan buat ngebayar, nah itu makin tambah takut ya. Li'adami ayyakuna ma husyai minal hasanat yu'ti min hal al-khusuma yaumal qiyamah. Kenapa kok mereka sangat takut? Karena tidak ada an yakuna ma'ahu, sesuatu yang bersamanya, syai'un, sedikit pun, minal hasanat, daripada kebaikan. Yu'ti, yang dia akan berikan, minha, dari kebaikan itu, al-khusum, kepada orang-orang yang memusuhinya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat ya. Yang tadi saya bilang ya, para aulia, para solihin, mereka tuh takut kalau berbuat zalim, apalagi orang-orang itu menganggap amalnya sedikit. Kalau amalnya sedikit nanti ditagih sama orang di hari kiamat, lah amalnya dikit, ntar habis, makin takut lagi dia. Ya. Karena ketika ditagih sama orang, dia udah nggak punya amal, tuh, habis amalannya. Itu rasa takutnya mereka ya akan ya kezaliman. Ya. Wa rubbama syaha ahadul madlumin yaumal qiyamah, Dan terkadang ada salah seorang dari orang yang dizalimi pun syaha, dia merasa pelit
Ya, di hari kiamat. Fala yarda bi jami' a'malidz zalim as-salihah madlamatan wahidah min malin aw irdin aw latmatin aw latamah. Maka dia tidak ridho, ya, tidak ingin bi jami' a'malidz zalim as-salihah, akan seluruh amal-amal dari amalnya orang zalim, dari amal kebaikannya, ya, akan satu kezaliman, baik itu berupa harta atau berupa irit, harga diri, atau berupa tamparan atau pukulan. Itu ya. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut min ummati, dari umatku, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faqalu al muflis fina man la dirham wala dinar wala mata. Kata sahabat, orang rugi itu adalah orang yang enggak punya dirham, enggak punya dinar, enggak punya harta benda. Faqala, bukan begitu, kata Rasulullah, al muflis man ya'ti yaumal qiyamah, orang rugi adalah orang yang datang di hari kiamat bisyamin, dengan puasanya, wa salatin, dengan salatnya, wa zakatin, dengan zakatnya, wa hajjin, dengan hajinya, wa ya'ti wa qad syatama hadza, dia datang mencela-cela ini, wa akala mala hadza, dia makan harta ini, wa safaka dama hadza, dia tumpahkan darah ini, wa daraba hadza, dan dia memukul orang ini, fayu'tu hadza min hasanati, kemudian diambil kebaikannya, wa hadza min hasanati, yang ini diambil dari kebaikannya. Tuh. Fa in faniyat qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khotoyahum wa faturiha alaihi. Maka jikalau faniyat, habis itu kebaikannya, qabla an yuqda, sebelum terpenuhi ma alaihi, hutang-hutang dia, ya, tanggungan dia, ukhidha min khotoyahum, maka diambillah dari dosa-dosa orang-orang yang dizalimi tadi, faturiha alaihi, dilemparkan kepada orang yang berbuat zalim tadi, summa qudhifa finnar, kemudian barulah dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah. Itu ya, itu orang yang muflis. Makanya kita kudu pelit ame amal kebaikan, jangan kita terlalu baik, ya. Siapa orang yang baik ama amal kebaikan? Orang yang suka gibahin orang, suka ngomongin orang, itu orang yang paling baik. Ntar dia, amal dia akan diambil sama orang, disedekahin tuh di hari kiamat, ya. Nampar orang, mukul orang, dan sebagainya, itu orang akan nanti akan apa? Akan ngasih amal kebaikan dia kepada orang lain, ya. Jadi ya, jangan terlalu baik sama orang ya dalam urusan ini, itu ya. Gitu. Wa kana Abdullah bin Unais, adalah Abdullah bin Unais salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, yaqulu yunadi rabbul izza yaumil qiyamah. Kata Abdullah bin Unais, nanti nih Allah akan memanggil, ya, di hari kiamat. Apa yang disuruhkan oleh Allah? Anal malikud dayyan, akulah raja yang menguasai, ya, ad-dayyan, hari pembalasan. La yambaghi li ahadin min ahlin nar an yadkhulan nar, tidak patut seorang pun dari penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Wala yambaghi li ahad min ahli jannah ayadkhulal jannah, enggak patut seorang dari penghuni surga masuk ke dalam surga. Wa li ahadin indahu madlamatun, dan juga salah seorang yang masih memiliki kezaliman atau, ya, hutang kezaliman, hatta aqtasalahu minhu, sampai aku balas buat dia dari hartanya, dari apanya, dari kejahatannya. Jadi nggak boleh tuh orang masuk surga, nggak boleh orang masuk neraka sebelum apa yang dikerjakan dibalas sama Allah. Apalagi orang yang punya apa tadi? Mazlamah, kezaliman. Makanya kita zaman sekarang, yaudah, kalau dizalimin yaudah gitu. Mau balas, ya berarti kita nggak dibalas sama Allah ntar. Gitu. Kalau bahasa orang dulu gitu, kalau ada orang berantem gitu ya, apa kata orang itu? Udah tenang, ntar dibalas sama Allah. Gitu. Kalau yang balas Allah, khalas sudah. Gitu ya. Tapi kalau yang kita yang balas, udah Allah nggak balas lagi, dunia dan akhirat. Ya. Makanya lebih mending mana jadi orang yang menzalimi apa dizalimi? Mending dizalimin, ntar orang yang zalim nggak dibalas sama Allah. Nggak kita minta juga dibalas. Ya. Makanya jangan minta sesuatu yang udah pasti Allah kasih. Itu sia-sia. Ya Allah, sakitin ya Allah orang yang zalimin saya. Nggak usah dipinta. Udah sakit sendiri dia. Gitu ya. Jadi kita nggak usah meminta sesuatu yang sudah dijamin sama Allah, ya. Wa qad kana Wahab ibn Munabbih rahimallahu taala yaqulu taba syabun min bani Israil an jamil ma'asi. Wahab bin Munabbih bercerita, ada seorang anak muda dari Bani Israel tobat dari semua dosanya. Summa sara yata'abbadu, kemudian dia jadi orang yang ahli ibadah.
Fa'abadallaha sab'ina sanatan, maka dia beribadah kepada Allah 70 tahun. La yuftir wa la yanamu wa la yastadillu bidhillin, dia enggak berbuka puasa tiap hari. Maksudnya puasanya tiap hari. Wa la yanam, enggak pernah tidur malam, salat tahajud terus. Wa la yastadillu bidhillin, tidaklah bernaung di sebuah bayangan atau naungan, enggak pernah ngadem. Wa la yakul saminan, enggak pernah makan samin, ya lemak. Pokoknya warok banget. Ya, nih ibadah 70 tahun, puasa, sholat malam, nggak pernah tuh ngadem, artinya mujahadahnya luar biasa. Falamma mata, ketika mati, ro'ahu ba'du ikhwani fil manam, sebagian teman-temannya ngimpiin tuh orang yang ahli ibadah tadi. Faqala lahu, kemudian itu ditanya oleh salah seorang yang ngimpiin, madza fa'alallahu bik, ya fulan yang ahli ibadah, apa yang Allah perbuat terhadapmu? Faqala, kata ini yang meninggal tadi, yang ahli ibadah, habasani summa ghafara li kulli dzambin. Allah menghisab saya, hasabani, Allah menghisab saya. Kemudian Allah mengampuni saya semua dosa-dosa saya, diampunin sama Allah. Illa udan, kecuali satu dosa yang Allah enggak ampunin. Apa itu? Khalaltu bihi asnani bi ghairi idni sahibih. Saya pernah pakai tusuk gigi orang tanpa izin yang punya. Saya pernah pakai tusuk gigi orang yang saya enggak izin sama yang punya. Fa ana mahbusun anil jannah, maka sekarang saya tertahan, nggak bisa masuk surga, bisa babi dengan sebab tusuk gigi tadi. Ila waktu hada, sampai waktu sekarang. Cuman gara-gara apa tuh? Tusuk gigi. Gimana yang nyolong pabrik tusuk gigi? Gimana yang curi triliunan duit? Itu nauzubillah min, ngeri deh. Ini kisah ini jadikan kita ngeri ya, jangan sampai pakai barang orang, apalagi ngambil duit orang gitu ya. Apalagi umumnya di pondok kan begitu ya, nggak jauh-jauh dari gosok ya, pakai barang orang gitu. Tapi nanti dibahas kok dalam fikih, ada kalanya kita boleh pakai barang orang tanpa izin dengan syarat orang yang ya dipinjemin atau yang kita pakai barangnya ridho gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh di markas nih ada buku kitab di atas, saya kasih keterangan kalau mau baca silakan, cuman di tempat, jangan dibawa turun, jangan dibawa kemana-mana. Berarti kalau dibawa kemana berarti tidak sesuai dengan izin. Dosa nggak? Dosa kan nggak sesuai dengan izin. Yang kedua, nih kalau makanan nih bekas tamu jangan dimakan ya. Sampai kapan? Sampai itu makanan pindah dengan perintah saya ke dapur. Kalau ada perintah pindah ke dapur atas perintah saya, bukan nanti yang pindahin ya. Ada dipindahin sendiri. Kata guru di dapur boleh, gue pindahin tuh. Jangan deh, karena bisa jadi ada tamu lagi ntar yang lain gitu. Ya. Nah ini yang kadang-kadang hal-hal kecil kayak begini nih yang bikin kita jadi seret, jadi susah, jadi kurang futuh kita. Yang kecil-kecil, gitu. Jelas ya. Tuh. Nah kalau nggak izin dah, guru nih saya comot boleh nggak? Boleh, izin aja, jangan diam-diam, mendingan izin ngomong. Gitu, misal enak banget nih mangga kayaknya nih. Guru tuh buahan busuk itu. Nah, izin aja nggak apa-apa, nekat dikit ya. Yang penting jangan sampai ngambil. Gitu ya. Mendingan izin. Ntar masalah boleh nggak boleh urusan belah. Kemarin kan nih, wah guru nih parcel nih takut busuk ini buah naganya gitu. Padahal masih bener gitu. Nggak apa-apa. Ya, ayo udah potong, biasanya gitu kan ya. Iya gitu. Jelas ya. Tapi sesuai dengan fungsi. Contoh guru nih minyak udah nggak dipakai guru, nggak ada, sono dijual sama dia. Bukan dijual, buat santri maksudnya dipakai buat masak, jangan dijual ya. Diduitin di rokok sama dia, ngawur namanya. Ingat tuh ya, kalau mau jadi santri yang berkah jangan gosok, jangan makan yang bukan haknya. Kecil memang, cuman pengaruhnya itu gitu ya. Jelas ya. Udah, saya sih nggak sebut namanya, ada rekaman videonya insyaallah. Itu baru rekaman CCTV markas, belum CCTV Allah. Lengkap tuh ame itu bisikan hati. Qultu, kata Syekh Abdul Wahab Syarani, wa yu'ayyid dzalika hadisun, yang menguatkan dasar-dasar itu adalah sebuah hadis. Apa? Innallaha ta'ala akhfa salasan fi salasin. Allah Ta'ala menyembunyikan 3 dari yang 3. Akhfa ridahu fi ta'atih, Allah sembunyikan ridhonya dalam ketaatannya. Wa akhfa sakhatahu fi ma'siyati, Allah sembunyikan murkanya dalam maksiatnya. Wa akhfa auliya'ahu fi ibadi, Allah sembunyikan walinya di antara hambanya. Ya. Al hadis.
Farubama allaqal haqqu ta'ala sukhtahu ala abdihi biwuqu'ihi fi dzammin saghir fi aini Allah. Terkadang Allah ya hubungkan kemurkaannya atas hambanya dengan sebab dia itu mengerjakan zambin saghir, dosa kecil, fi ainihi, dalam pandangan matanya. Bisa jadi dosa yang kita anggap kecil, nggak ngapa-ngapa, cuman dosa kecil doang, itu bisa jadi ada murka Allah yang bikin kita masuk neraka. Naudzubillah. Ya. Ka'akhdhil khilal al-madhkur, contohnya seperti apa tuh? Mengambil tusuk gigi yang tadi disebutkan, li asnanihi, untuk giginya, atau contoh lainnya ghusli yadihi biturabin biturabi jari, atau dia cuci tangan pakai tembok tetangga aja. Kalau zaman dulu pakai tembok, kan tanah tuh tembok tuh, meper tuh, itu meper ke tembok. Kalau sekarang pakai air keran tetangga dah. Segitu tuh kan kalau kita, nggak apa-apa ini. Bisa jadi murka Allah di situ. Ngeri banget ya Allah. Ya. Kama marra anifan wallahu a'lam. Ya. Jadi Allah sembunyikan apa? Allah sembunyikan keredoan Allah yang merupakan kunci masuk surganya kita ke sana di balik setiap amal kebaikan. Bisa jadi kecil. Ya, makanya kalau kita ngerjain amal, nggak usah yang gede-gede. Yang penting istiqomah. Ya, yang penting apa? Istiqomah. Ya. Cuman orang sekarang kadang begitu sih. Ya. Kalau ngaji nih, sebenarnya ngaji nggak usah panjang-panjang. Saya nyampein satu hadis, ya, ente paham, kalau bisa ente apal, udah ente kerjain. Wallahu a'lam bishawab gitu, tutup. Cuman bisa 5 menit pengajian. Yang kasihan panitia masjid kan, pengurus masjid. Ustadz dah, udah undang. Dikasih bisyarah, ceramah cuma 5 menit, gue juga bisa kata gitu. Ini, ya. Jadi, ya, nggak usah banyak-banyak, yang penting istiqomah. Ya. Justru kadang-kadang yang berat-berat itu yang nggak istiqomah ya. Ada orang aneh pengen ngamalin ini wirid sholawat 10.000 setiap hari, wah berat banget itu. Istiqomah berapa cepet ya udah cepet, yang penting istiqomah. Wa kana al-Haris al-Muhasibi rahimahullah taala yaqulu balaghana annahu taba kayyal min anil kail wa aqbala ala ibadati rabbih azza wa jalla falamma mata ra'ahu ba'du ashabi fi manami faqala lahu ma fa'ala Allah bik ya fulan qala ahsa alayya 15 qafizan min anwa'il hubub allati kuntu aqtaluha faqala lahu kaifa dhalik qala kuntu aghful anta ahudil kail bin naqsi minal ghubar fataraka ma fi qa'rihi minat turab. Ya. Haris al-Muhasibi, ada yang mengatakan al-Haris ya, pakai fathah, al-Haris al-Muhasibi. Ya, telah sampai kepada kami bahwasanya ya beliau itu pernah tobat gitu. Bahwasanya suatu hari ada seorang kayal seorang tukang timbang. Ya, tobat dari dosanya. Dan dia tukang timbang tadi ini ya, rajin ibadah. Wa aqbala ala ibadati rabbih. Falamma mata, ketika mati, ra'ahu ba'du ashabihi fi manami, sebagian temannya lihat dia nih, tukang timbang tadi. Faqala lahu, maka temannya nanya di mimpi itu, ma fa'alallahu bika ya fulan? Apa yang Allah perbuat padamu hai fulan? Nah, apa kata ini yang meninggal tadi, tukang timbang tadi? Qala ahsa alayya 15 qafizan. Allah menghitung saya atas 15 karung min anwa'il hubub, dari jenis biji-bijian, allati kuntu aqtaluha, yang dulu saya timbang. Saya dihisab sama Allah dengan 15 karung. Itu. Faqala lahu, maka ditanya, kaifa dzalik? Bagaimana bisa ente dihisab gara-gara 15 karung tadi? Kata dia, kuntu aghful anta ahudil kail. Dulu waktu saya timbang, saya lalai itu daripada memperhatikan timbangan tadi. Ya, saya enggak lihat ternyata di karung tadi itu ngendep banyak tanah atau debu, pasir. Istilahnya gini, timbangannya 10 kilo, 2 kilonya isinya pasir. Dia nggak ngeh tuh di bawahnya tuh, fi qa'rihi. Dia nggak liatin fi qa'rihi di bawahnya tuh, ternyata banyak pasir, banyak debu, banyak tanah. Zalim gak tuh? Zalim. Fakana kulla kailatin, ya, tankusu bi qadri ma fil qa'ri minat turab. Maka setiap malam berkuranglah itu yang namanya isinya bi qadri ma fil qa'ri minat turab, seukuran apa yang ada
di dalam debu tersebut di bawah karung itu. Ya. Qala kadzalika waqa'a li syakhsin kana la yata'ahad al-mizan bi mashiha minal ghubar. Begitupun juga yang terjadi pada seseorang yang memang enggak memperhatikan timbangannya. Ya. Dengan cara mengelap daripada debu. Jadi gini, orang kan nimbang nih. Dia enggak elap tuh timbangannya. Ada debunya kan? Itu bisa jadi azab, jadi hisab tuh debunya. Ya kalau kita mau nimbang nih, dilapin dulu gitu. Jangan sampai ikut apa tuh? Debu. Allahu akbar. Debu Allah. Fakana yu'azzab fi qabrihi wa yasma'un nasiyahu. Orang yang tadi nimbang tuh yang kagak adil diazab di kuburnya. Dan orang-orang dengar jeritannya fil qabri yang berasal dari kuburnya. Hatta syafa'a fihi ba'dus sholihin, sampai ini orang ditolong sama orang soleh tuh. Didoain jadi Allah ampuni dosa-dosanya tuh. Nah, luar biasa. Ya. Wa kana Abu Maisarah, adalah Abu Maisarah rahimahullahu taala yaqulu balagana anna mayyitan duriba fi qabri darbatan iltahaba qabruha min hanara. Kata Abu Maisarah, telah sampai cerita kepada kami, ada seorang mayit dipukul di kuburnya darbatan, dengan satu pukulan yang dengan sebab itu iltahaba qabruha, kuburnya menyala api. Dipukul kuburnya keluar api. Faqala ala madza tadribuni, maka berkata dia, atas dasar apa engkau memukul saya? Faqalu, kata mereka, innaka mararta ala madlum, sungguh engkau pernah melewati orang yang sedang dizalimi, minta tolong, fastaghats bika, diminta tolong sama ente, falam tughithu, tapi ente enggak tolongin dia. Luar biasa itu ya. Makanya kita ngeri tuh kalau ada orang minta tolong sama kita, ya sebisa mungkin kita tolong. Wa shalaita marratan bi ghairi wudu'in, dan engkau pernah satu kali sholat tanpa wudu, wa anta mutahaqqiq, dan engkau yakin belum wudu. Ya. Jadi azabnya gara-gara apa tuh? Enggak nolongin orang, sholat enggak punya wudu, dan ente yakin, bukan ragu-ragu kan, yakin belum wudu, tetap aja sholat. Gitu. Allah. Diazab, nauzubillah. Kuburnya apa? Kuburnya menyala. Bukan menyala abangku lagi nih. Nauzubillah. Wa kana Syurai' al-Qadi rahimahullahu taala yaqulu iyyakum warishwah. Kata Imam Syurai' al-Qadi, hati-hati kalian dengan suapan. Dengan apa? Nyuap orang, jangan sampai nyuap. Bukan makan ya, nyuap hakim. Fa innaha tu'mi ainal hakim, karena sungguh yang namanya suap itu bisa mematikan mata si hakim. Artinya si hakim enggak bisa memberikan keputusan yang benar. Dalam riwayat yang lain, tu'mi ainal hukum al-haq, akan membutakan mata hukum yang benar. Ya. Waqad kana Al-Hasan Basri rahimahullahu taala idza ra'a ahadan minal ulad aw a'wanihim yatasaddaq ala ahadin minal fuqara yaqulu lahu. Hasan Al-Basri ketika melihat salah seorang daripada penguasa dan pembantu-pembantu mereka atau menteri-menterinya bersedekah kepada salah seorang dari orang fakir, Hasan Al-Basri berkata begini, ayyuhal mutasaddiq alal masakin litarhamahum irham anta alladzi dhalamtahu. Wahai orang-orang yang bersedekah kepada orang miskin yang kalian kasihan sama mereka, irham, kasihanilah dirimu sendiri yang telah menzalimi dia. Gitu ya. Ente jangan kasihan sama orang miskin, ente kasihanin diri ente yang udah zalimin dia. Gitu. Warudda ilaihi dhalamatahu, sekarang kembalikan kepada orang miskin itu apa? Barang-barang yang kau zalimkan. Fa innahu akhlas lidhimmatika, karena itu lebih bersih untuk ya tanggunganmu. Artinya orang-orang pejabat itu kadang sedekah, dia sedekah dari pajak rakyat, dia sedekah dari duit siapa? Rakyat. Seolah-olah itu lagi apa dia? Lagi sayang sama rakyat. Bukan, itu hak mereka, itu punya mereka. Ya. Kayak orang bagiin bansos ya. Emang bansos dari mana duitnya? Dari presiden. Ya kan? Namanya apa tuh? Bantuan presiden. Padahal duit siapa ya? Seolah-olah nih presiden peduli sama rakyat. Padahal itu lagi ngebalikin duit rakyat. Dan kita seneng. Itulah bodohnya kita. Gitu ya. Nah jadi itu kata Hasan Al-Basri, orang-orang yang suka sedekah, sayang, kasihan sama diri ente, jangan kasihan sama orang miskin itu. Allah, makanya kalau ada orang terpilih menjadi gubernur, terpilih menjadi apa? Menteri, kalau kita kan bilang selamat. Ya, kalau dulu enggak innalillahi wa inna ilaihi raji'un, musibah. Ya, kemarin kita bahas di At-Taubah ya. Bertambahnya sesuatu
terkadang berkurangnya makna. Padahal kaidah nahwu mengatakan apa? Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Itu kata ulama nahwu. Tapi bisa jadi qad takunu ziyadatul mabna tadullu ala tanqusul makna. Yanqusul makna. Bertambahnya sesuatu terkadang malah jadi berkurang. Gitu. Ya. Bisa jadi kita yang kerjanya santai-santai, bisa ngapain aja, ngaji bisa, ini bisa, itu bisa. Tapi ketika kita naik jabatan aja, gaji gede 2 digit, ngaji nggak sempet, ibadah nggak sempet. Padahal kita lagi dalam kondisi yang tinggi, berarti sebenarnya berkurang gitu. Ya, makanya kita jangan lihat apanya itu, jangan lihat zahirnya. Gaji boleh gede, tapi lihat maknanya. Maknanya ada nggak? Sama keluarga gimana? Sama sahabat gimana? Sama guru gimana gitu. Percuma gaji gede tapi nggak bisa ngaji, nggak bisa ibadah. Nauzubillah. Ya. Wa kana Maimun bin Mahran rahimallahu taala yaqulu man dzalama rajulan madlamatan wa fatahu an yakhruj min madlamatihi falyastaghfir lahu dubura kulli salatin. Kata Maimun bin Mahran, siapa orang yang menzalimi seorang dengan satu kezaliman, wa fatahu, dan dia luput untuk mengeluarkan dirinya dari kezalimannya, maksudnya nggak sempat buat buat balikin. Kalau ngambil duit orangnya udah nggak ada nih yang kita mau balikin. Makanya gimana? Falyastaghfir lahu dubura kulli salatin. Maka hendaknya dia istighfar buat orang yang dizalimin setiap selesai salat. Ya astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya, itu istighfar. Fa innahu yakhruj min madlamatihi, maka sungguh orang yang beristighfar buat orang yang dizaliminya, yakhruj min madlamatihi, akan keluar daripada kezalimannya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi intinya kita mesti hati-hati ya. Jangan sampai pakai barang orang, apalagi nyolong barang orang. Ada orang nyolong buku tatbiki. Ini punya aneh. Buku tatbiki kan yang nyetak cuman kita doang ya. Kalau ada orang yang ambil ketahuan enggak? Ketahuan deh. Jangan tuh ya. Intinya walaupun bagus ya gitu, tapi jangan ya. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik kita terhalang dari rahmat Allah gara-gara kezaliman kecil ya. Doanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja indana min amalina. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allah bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah karamatil Fatihah iftah lana abwaabal khair wa khtim lana bil khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.